Ya, mungkin kenal enggak Pak ya, jauh Pak ya. Di Gresik Pak kota itu. Winongan tuh. Iya, di Gresik kota. Oh, apa bukan mepet yang Mojokerto itu Pak? Kalau kelurahan biasanya di kota. Kalau yang Oh, desa itu ya, desa ya mungkin. desa Kecamatan ya. apa desa? Desa ya, desa. Desa itu di sana di mana? Mepet Mojokerto. Bu Yuni yang ada yang tahan laut, bagaimana Bu Yuni? Oh, masih kontak-kontak. Ya, karena begini Pak Dekan. Ini tadi saya lihat di jadwal apa sholat maghrib itu ternyata semakin ke barat itu semakin belakangan ya. Jadi Medan itu jam sekian tuh sedang masuk Isya itu, betul ya? Waduh ya, masuk Isya. Iya benar Pak. Ya, jadi mungkin yang mengutamakan terawih yang dari ke barat itu Aceh, Medan, mungkin semakin malam itu. Ya, kira-kira gitu ya. Jaraknya 1 jam, Prof. Ya, Sekitar 1 jam. 1 jam. Iya. Makanya kalau puasanya pingin pendek, Prof, itu sahurnya di Medan, terus buka puasanya di Jayapura itu, Prof. Iya, iya betul, betul Pak, betul, betul. Dulu Pak Agus kan gitu, Pak Agus Bianto itu dulu gitu, Pak. Pokoknya di Madura, sahurnya di Jogja. Itu enggak beda itu, beda dikit. Iya Pak. Oh, Madura Beda sama capek saja, Prof. beda. Jogja sama Madura selesai 15 menit Pak ya, setengah jaman. Ini Prof Muher di Surabaya ya? Enggak Pak, saya di luar kota Pak, Di mana? di Medan. Saya yang luar kota ini, saya Pak Dekan luar kota itu. Kota, Sidoarjo luar kota. Iya, luar kota, luar dari Surabaya kan. Jadi dapat jaldis terus itu tiap hari. Jaldis jurnal. Jaldis jurnal. Bagus. Bu Ade itu dengan Universitas Medan Area dekat lokasinya. Enggak Pak, beda ini. Kami di Medan Kota, Universitas Medan Area itu di Medan Estate. Oh. Tapi dekat Unimed gitu. Ya. Itu Kami ya, swasta yang cukup tua ya. Sudah cukup lama berdiri Medan Area itu ya. Iya, sudah cukup lama. Cuman eksistensinya memang ya menurun jadinya. Oh gitu. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bu Yuni. Iya. Peminatnya yang ibaratnya masih kurang memang. Saya sambil jalan mungkin barangkali biar tidak kemalaman. Bu Yuni. Oh iya. Si siapa yang di Itali? Oh iya. I'm sorry. Ini mahasiswanya ada di Italia, ada yang di Jakarta. I'm sorry. Italia, seperti Roma. Sama? Sama. Sing kuliah iki. Terus. Sama Dewi sing ngomong. Ini yang dari Italia ikut sekarang ya Pak ya? Yang ya Pak Dekan.
Itu Malik. Pak Dekan. Masih, Oh, masih telepon, Prof. Muir. oh masih telepon ya. iya. Iya. Yang yang di Roma, Pak. Ini ada mahasiswa kita yang di atas pertahanan, Anhan di Itali. Oh, Indonesia. Di Soalnya Roma. Itali ya, Yes. Ya. atas pertahanan. Atas pertahanan. Di kedutaan besar. Ya. Itali. Ya. Nigeria. Oh, mari. Ini dengan Pak Saifullah ya. Siapa? Pak Saifullah. Chief of Pilots. Jadi lurah sudah berapa tahun Pak Saifullah? Di periode terakhir, Prof, 3 periode. Oh gitu ya. Oh, juga periode. Oh, langsung Jadi tamat nanti ya. saya terilhami biar menjadi motivasi teman-teman kepala desa yang lain untuk Ya. yang sudah S2 bisa Gimana? melanjutkan ke Bu Yuni S3. bisa dimulai? Gimana? Yang lain? Terakhir tuh tahun berapa nih? Saya terakhirnya tahun 2025 bulan 9. Iya. Oh, masih Iya. masih Iya. jadi saksi pilkada serentak ya. Loh, Pak Dekan aja. Pak Bu Yuni aja. Iya betul, nanti Pak Saiful teman-temannya bisa diajak Baik. nanti Iya, iya. Ya. Siap. Ya. bergabung di Kebetulan Iya. kita di Iya. pengurus AKD Iya. Jawa Timur, Ya, Bapak. makasih. Oh di Jawa Timur pengurus. Ya, saya pengurus AKD Jatim, bendahara umum. Jadi kita Tapi membawahi sekitar nggak ikut 7. deklarasi di Jakarta ya, nggak ikut. Oh, tidak, itu abdesi. Kalau kita AKD, Asosiasi Kepala Desa, ya. Oh beda ya. Beda. Kalau AKD itu AKD. seluruh pengurusnya, anggotanya adalah kepala desa, khusus kepala desa yang aktif. Kalau di Jatim ada sekitar 7.712 desa. Ini bisa ini RPL ini apa? Rekognisi Banjar Lampau ini bisa ini. Iya, Ini. siap. Bupati Gresik siapa Pak? Bupati Gresik. Gimana? Bupati Gresik. Bupatinya Bapak Fandi Ahmad Yani, masih muda, masih umur 34 tahun. Nah ini kalau bisa RPL seperti di Kabupaten Bojonegoro itu kan, Pak Iya. Saifullah ya. Nah itu bisa. Maaf Pak Joko, Pak Iya, Dekan. Pak Dekan, siap. Ya, Prof. laporan dari Bu Yuni yang dari Angkatan Laut kebetulan keluar lagi tugas keluar, Pak. Ya, kayaknya ada kegiatan Wakasal pada mendampingi Wakasal. Iya. Kalau begitu kita buka aja, Pak ya. Ya, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Pada malam hari ini memang kita sengaja untuk berkumpul, dalam arti kata kita mau pembukaan angkatan kedua, yaitu jumlahnya sudah 8 orang. Nah kebetulan malam ini yang hadir Pak Saifullah, Bu Ella, Bu siapa tadi, Bu ini namanya Ade, Bu Bu Ade. Ade, betul. Jadi yang 5 ini ada satu dari Setum Pak Teguh nggak bisa ya Bu Yuni ya. Pak Teguh juga nggak bisa. Jadi yang dari Angkatan Laut 4. Oleh karena itu malam hari ini kita ada pengarahan dari Pak Dekan dalam rangka forum diskusi kebijakan kelautan di Indonesia. Karena prodi administrasi publik konsentrasi kelautan kemaritiman itu arahnya ada yang ke sana. Oleh karena itu malam hari ini mohon Bapak Dekan memberikan pengarahan untuk kita dosen tetap dan dari seluruh mahasiswa. Monggo Pak Dekan dimulai aja. Terima kasih sebelumnya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Doktoral Profesor Muheryono, yang saya hormati senior saya Pak Agus, Pak Joko, Bu Yuni, serta yang saya hormati juga Pak Saifullah, Bu Ade,
Bu Ella, selamat bergabung. Ya, pada malam hari ini mungkin saya bukan pengarahan ya Prof ya, tetapi barangkali mungkin selayang pandang lah, selayang pandang. Saya ingin menyampaikan tentang kebijakan kemaritiman yang menjadi konsentrasi dari prodi doktoral di UHT ini, dan tetap nanti ilmu dasarnya tetap di administrasi publik, tetapi konsentrasinya di kebijakan maritim. Saya izin share screen. Monggo. Sudah ya Prof ya, muncul Kelihatan, ya, Prof? Sudah Pak, kelihatan Pak. Iya. Jadi sesuai dengan visi dari Universitas Hang Tuah, di mana adalah pengembangan IPTEK kelautan dan kemaritiman. Intinya di sana, jadi konsentrasinya ada di kelautan dan kemaritiman. Nah, oleh sebab itu, Doktor Administrasi Publik yang ada di UHT nanti konsentrasinya mengarah kepada kebijakan kemaritiman dan kelautan Indonesia. Kadang kita bingung ya menyebut apa sih bedanya antara laut sama maritim ya. Nah, ini kalau saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut itu lebih pemahamannya kepada benda. Jadi sekumpulan air asin yang jumlahnya banyak, luas, berwarna biru, menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Jadi titik beratnya kepada bendanya. Sedangkan kalau maritim, ini adalah berkaitan dengan aktivitas. Berkaitan dengan aktivitas manusia yang berkenaan dengan laut. Jadi biasanya dihubungkan dengan pelayaran, kegiatan pelayaran, perdagangan di laut, kemudian juga industri di laut, serta mungkin keamanan juga di laut, ya, keamanan di laut. Jadi kalau maritim pengertiannya adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan laut. Kemudian kadang kita bertanya ya, apakah benar sih Indonesia itu negara maritim? Ya, nah saya mencoba menyitir bukunya Alfred Thayer-Mahan. Dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History. Ya, Alfred Thayer-Mahan ini adalah seorang perwira angkatan laut Amerika bintang 2, merupakan bekas ya mantan Panglima Armada 7 di Pasifik. Beliau seorang ahli strategi, buku-bukunya banyak dipakai, ya cukup fenomenal, yaitu Sea Power itu. Dan buku ini juga banyak ditulis ulang oleh para guru besar di Inggris. Salah satunya adalah Profesor Geoffrey Till, sekarang juga masih hidup. Termasuk perwira kita mantan Bapak Kasal, Profesor Marstio juga bukunya Sea Power Indonesia mengutip dari pendapatnya Alfred Thayer-Mahan. Jadi Alfred Thayer-Mahan ini membagi 6 karakteristik, ya 6 kriteria yang dikatakan negara maritim. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Indonesia apakah betul menjadi negara maritim. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah posisi geografi yang mendukung. Tentu kita tahu semua bahwa posisi geografis Indonesia sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra dengan jumlah pulau kurang lebih 17.500 pulau ya, itu lebih ya. Kalau berdasarkan data dari Pusidrosal itu
17.500 lebih. Foto. Kemudian kondisi ini yang menggambarkan bahwa dari aspek geografi Indonesia masuk kategori sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Kemudian kriteria yang kedua adalah dilihat dari panjang garis pantai. Seperti kita ketahui, panjang garis pantai di Indonesia adalah 99.083 km. Sumber daya alam yang melimpah, didukung dengan iklim yang mendukung. Iklim yang mendukung karena kita memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian sumber daya alam ini melimpah karena apa? Karena kita banyak didukung oleh cahaya matahari, ya. Cahaya matahari ini yang membuat alamnya menjadi subur, termasuk juga alam bawah laut, sehingga banyak plankton yang merupakan makanan dari ikan-ikan. Kemudian memiliki wilayah teritorial yang luas, ya. Kita tahu bahwa luas wilayah kita adalah 5,1 juta kilometer persegi, dengan 60% atau 2/3-nya merupakan wilayah laut, kurang lebih 3,2 juta kilometer persegi. Ini menggambarkan juga bahwa Indonesia masuk atau bisa dikatakan sebagai negara maritim. Kemudian yang keempat adalah populasi manusianya yang cukup besar. Berdasarkan sensus tahun 2020, kalau tidak salah itu penduduk Indonesia sekarang sudah mencapai 265 juta lebih. Ini gunanya untuk apa? Adalah untuk menjaga wilayah, kedaulatan wilayah yang ada. Kemudian yang kelima adalah keterkaitan dengan kegiatan di laut atau commercial enterprise. Commercial enterprise itu artinya adalah perniagaan, ya, perdagangan di laut. Ya, kita tahu bahwa sejak zaman dulu nenek moyang kita perdagangan antar pulau dilaksanakan melalui laut. Artinya bahwa kegiatan di laut sudah tidak diragukan, termasuk kekuatan angkatan laut berdasarkan global firepower. Itu data bahwa Angkatan Laut Indonesia itu merupakan angkatan laut yang terkuat di Asia Tenggara. Kemudian yang keenam, jadi tidak ada artinya kriteria 1 sampai dengan 5 kalau tidak didukung yang kriteria yang keenam. Apa itu? Adalah kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada laut. Nah, kalau kita merujuk dari pembangunan jangka panjang nasional itu, ya, mulai era reformasi khususnya zaman Pak SBY sudah mulai mengembalikan, sudah mulai melirik kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan kemaritiman. Nanti kita lihat, ya. Ini saya mengambil dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan dan kemaritiman. Apa yang dimaksud dengan kebijakan kelautan dan kemaritiman? Adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia. Jadi ketika Presiden Jokowi terpilih di tahun 2014 membuat visi Nawacita, yaitu salah satunya berisi tentang poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia yang menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan, perdamaian, kawasan, dan dunia sesuai dengan kepentingan
nasionalnya. Nah, kenapa Indonesia itu perlu membangkitkan kembali ya kebijakan ekonomi, kebijakan kemaritiman dan kelautan Indonesia? Karena sumber-sumber ekonomi kelautan di Indonesia luar biasa. Kalau saya mengambil data dari BPS tahun 2015, potensi ekonomi maritim Indonesia itu sebesar 1,33 triliun US dollar per tahun. Luar biasa. Dan ini sebagian besar berasal dari pertambangan dan energi 16%, kemudian industri jasa maritim 15%, industri jasa maritim itu yang dimaksud adalah perdagangan-perdagangan laut, termasuk kalangan-kalangan kapal ya. Kemudian juga ada hutan mangrove, kemudian sumber daya non-konvensional. Sumber daya non-konvensional itu adalah sumber-sumber energi yang harus dikelola menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Kemudian perikanan tangkap 1%, aquaculture. Aquaculture itu adalah semacam budidaya perikanan ya, budidaya perikanan dan sebagainya, itu termasuk aquaculture ini juga potensinya besar, 16%. Kemudian yang lainnya ada industri pengolahan ikan, industri bioteknologi itu 4%, sementara wisata bahari 4%. Ini adalah potensi-potensi yang ingin digarap oleh pemerintah Indonesia, yang sampai saat ini kontribusi dari sektor kemaritiman baru belum mencapai 10%. Ini menurut data dari Kemaritiman dan Investasi. Ini adalah visi Presiden Jokowi mewujudkan tol laut menjadi poros maritim dunia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini korelasi dari RPJP 2005-2019 ketika zamannya Pak SBY. Kemudian tahun 2014 di pertengahan ini Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden, kemudian membuat visi berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan Angkatan Laut ya sebagai bangsa bahari. Bukan Angkatan Laut, bangsa Indonesia maksud saya. Nah, ini adalah peta jalannya. Termasuk sekarang sudah disusun RPJP nasional tahun 2020 sampai dengan 2045 tentang kebijakan strategis kemaritiman. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mewujudkan visi Indonesia ada atau dibuat kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri dari 7 pilar kebijakan. Apa saja 7 pilar? Kita lihat. Nah, ini kalau merujuk dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017, ada 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Kemudian tata kelola kelembagaan, ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian yang keenam, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Ini yang dimaksud adalah zonasi, ya, zonasi wilayah laut. Kemudian termasuk di dalamnya adalah lingkungan hidup di laut. Budaya bahari. Budaya bahari ini juga menjadi salah satu pilar dari kebijakan kemaritiman dan kelautan Indonesia, karena memang kenyataannya bangsa Indonesia sudah mengalami pergeseran cara pandang terhadap bahari. Kemudian yang terakhir adalah diplomasi maritim. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sharing saja bahwa tahun 2020-2025 rencana pembangunan jangka panjang nasional visinya adalah
Indonesia menjadi pusat peradaban maritim dunia di tahun 2045. Ini dilaksanakan melalui 3 misi, membangun ekonomi maritim, blue economy, kedaulatan maritim, artinya kita berhak mengelola atau memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri, kemudian memperkuat karakter bangsa bahari. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, kalau kita melihat negara-negara di dunia, ketika kita ingin membangun untuk kemakmuran bangsa atau kesejahteraan bangsa, tentu harus diiringi dengan pembangunan security. Nah, ini kenapa dalam 7 pilar masuk di dalamnya pertahanan keamanan. Kemudian nanti kita akan lihat untuk strategi pembangunan maritim juga salah satunya ada kekuatan maritim yang berisi tentang pertahanan dan keamanan. Target dari pemerintah di tahun 2045 adalah peranan sektor kemaritiman itu bisa menyumbang PDB sebesar 12,5%. Sementara di tahun 2015 sudah mencapai 6,4% dari PDB. Kemudian di tahun 2030 harapannya bisa memberikan kontribusi sebesar 9%. Ini yang 2030-2045 adalah target pemerintah berkaitan dengan pembangunan sektor kemaritiman. Nah, strateginya melalui 3 tahap, yaitu ekonomi maritim. Ekonomi maritim itu dititik beratkan kepada pembangunan konektivitas yang efisien dan efektif. Konektivitas ini berkaitan dengan tol laut, kemudian tol laut juga harus bisa terkoneksi dengan tol udara, jalur-jalur udara, kemudian termasuk jalur darat. Ini harapannya adalah bisa mengurangi biaya logistik yang pada akhirnya mengurangi disparitas harga antar Indonesia, mungkin wilayah barat dengan wilayah timur. Harapannya masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Serta yang ketiga adalah pariwisata bahari yang inklusif. Ini adalah lingkup dari ekonomi maritim. Kemudian yang kedua adalah peradaban maritim. Ini berkaitan dengan penciptaan kualitas sumber daya manusia maritim. Dan yang ketiga adalah kekuatan maritim, yaitu mewujudkan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat, handal dalam menghadapi tantangan regional dan global. Ini adalah roadmap peta jalan tahapan pembangunan pada periode 5 tahunan ya sampai dengan 2045. Mungkin tidak saya sampaikan terlalu detail di sini. Nah, sedangkan ini adalah yang sekarang sudah sedang berjalan, ada 5 prioritas pembangunan pada rencana pembangunan jangka menengah tahun 2024. Yang pertama adalah pembangunan manusia, konektivitas, ini berkaitan dengan blue economy, peningkatan nilai tambah ekonomi, tahapan ketahanan energi dan pangan sumber daya air, serta stabilitas keamanan. Nah, kalau bicara stabilitas keamanan, tentu berkaitan dengan security. Bapak Ibu sekalian, nah ini tantangan ke depan dalam konteks pembangunan kemaritiman. Ini menurut Bappenas ya, tentu merancang pembangunan jangka panjang itu dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, Indonesia. Hal ini dianggap tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat bahwa nenek moyang kita adalah bangsa pelaut, bangsa bahari. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sangat terbuka dan memiliki posisi geostrategis yang memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia. Ini
merupakan konsekuensi dari kita sudah meratifikasi UNCLOS 82 pada tahun 1985. Kita harus menyediakan alur laut Kepulauan Indonesia yang merupakan alur laut lintas damai. Kemudian tantangan pengamanan pulau-pulau kecil terdepan, ya terisolasi, terutama pulau-pulau yang bertetangga dengan daerah konflik di luar wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara. 10 negara baik perbatasan laut maupun darat ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional strategis, seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi. Nah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Kemudian rentang wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, termasuk perbatasan-perbatasan maritim dengan Palau, dengan Malaysia, dengan Filipina, ya yang memiliki perbatasan maritim. Kemudian sumber daya hayati ini berkaitan dengan banyaknya illegal fishing, ya, kemudian illegal unreported, ya, and unregulated fishing, ya. Kemudian juga penyelundupan, kemudian eksplorasi ilegal bawah laut, ini menjadi tantangan. Dan seterusnya ada 16. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan ini merupakan tantangan kita semua. Kalau saya mensitir statement dari Pak Menko Maritim dan Investasi, bahwa untuk membangun Indonesia itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi dari semua stakeholder, termasuk dari para praktisi dan para akademisi. Nah, berkaitan dengan itu, Universitas Hang Tuah ya yang sudah disetujui khususnya untuk S3 ini konsentrasinya adalah di kebijakan kelautan kemaritiman dan sumber daya manusia kemaritiman. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu yang nanti calon mahasiswa tidak usah ragu-ragu untuk mengikuti pendidikan di S3 di UHT karena sangat prospektif. Dan untuk ilmu administrasi publik ya yang mengarah atau berkonsentrasi tentang kebijakan kelautan dan kemaritiman hanya satu ada di UHT. Jadi kalau teknik kelautan banyak, tetapi yang berkaitan dengan kebijakan kelautan dan kemaritiman hanya satu di UHT. Dan ini sudah diakui sendiri oleh IAPA. Yaitu Pak Joko kan beliaunya adalah pengurus IAPA. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu kita seminar di mana Bu Yuni di Malang dengan Pak siapa yang dari IAPA? Bu Yuni? Dari Pak Muluk, Khairul Muluk. Pak Khairul Muluk itu menyatakan, jadi kalau kita bangun tidur ditanya universitas yang mempelajari kebijakan konsentrasi kemaritiman siapa? UHT. Jadi sudah nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang nanti berminat untuk kuliah di S3 UHT tidak usah ragu-ragu Pak. Tetap disiplin ilmunya, administrasi publik tidak akan hilang. Ilmu-ilmu tentang public policy tidak hilang, tetapi
konsentrasinya lebih fokus kepada kebijakan kelautan dan kemaritiman. Itu saja barangkali Prof yang ingin saya sampaikan, pesan saya kepada Bapak Ibu calon mahasiswa, mudah-mudahan sedikit ya sebagai selayang pandang tentang kebijakan kelautan dan kemaritiman, mudah-mudahan bermanfaat. Prof, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali kita sharing. Silakan Bu Ade, mungkin Pak Saifullah, Bu Ella ya mungkin. Silakan, monggo Bu Ade, barangkali kita mau sharing-sharing gitu. Sharing-sharing. Ya. Jadi setelah menjadi alumni Hang Tuah, memang benar yang dikatakan oleh Pak Dekan bahwa Hang Tuah ini satu-satunya universitas yang konsentrasinya adalah kebijakan maritim. Artinya Hang Tuah hadir untuk menggeser sedikit mindset bahwa masalah kultur kita yang selama ini adalah darat, ternyata kita masih punya lahan lautan yang memang membutuhkan konsentrasi yang besar, kebijakan yang sangat luar biasa karena Indonesia termasuk negara maritim. Yang selama ini mungkin di nomor 2-kan, perasaan saya seperti itu Pak. Jadi laut ini memang di nomor 2-kan. Kemudian kelemahan masalah regulasi yang selama ini selalu di darat, menitik beratkan di darat, sementara negara kita ini lama-lama perbatasan maritimnya kena reklamasi dengan negara-negara tetangga. Jadi saya rasa ini memang menarik sekali bagi saya sehingga saya ingin bergabung kembali. Selain masalah regulasi, hukum dan kebijakan pemerintah juga kalau boleh setiap tahunnya kita lihat berapa persenkah kebijakan pemerintah yang dia memperhatikan lautnya ini, kemaritimannya ini, berapa persen. Mereka hanya konsentrasi, mungkin kebijakan itu hanya konsentrasi masalah perdagangannya saja. Tetapi proteksinya bagaimana kelanjutan hidupnya nanti menjaga dan proteksi itu saya rasa cukup lemah. Kemudian yang keempat mungkin yang ketiga, masalah infrastruktur dan teknologi kelautan kita. Negara maritim dengan luas laut yang lumayan besar, teknologinya apa? Ada nggak setiap tahun dipublikasikan Indonesia sudah berhasil ini, sudah berhasil ini. Jadi ini membuat PR yang saya memang mencari tahu ini bisa nggak begitu. Dan yang terakhir adalah struktur kelembagaan pengelolaan maritim itu sendiri. Struktur kelembagaannya sebenarnya bagaimana sih? Bisa nggak ya agak konsisten sedikit 10 tahun atau 20 tahun supaya dia kerjanya agak RPJM-nya tercapai gitu. Jangan sebentar berubah. Jadi izinnya dari sini pindah kemari. Jadi izinnya nggak beres-beres ini di bawah begitu. Jadi kejadian di Medan itu, di Belawan ada pemukiman masyarakat wilayah pesisir yang digusur, kita kira memang mau membersihkan. Ternyata mau reklamasi. Akhirnya muncul perusahaan baru. Nah, ini proteksinya di mana? Makanya saya tertarik sekali untuk masalah kebijakan-kebijakan di maritim seperti yang S2 dulu gitu. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ade. Mungkin Pak Dekan bisa menanggapi. Halo. Ya, Matur nuwun Prof. Ya, memang kalau kita lihat sejarah ya, Prof ya, Bu Ade ya. Kalau kita flashback kepada sejarah di abad 14. Abad 14 itu kita memiliki kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan maritim. Karena apa? Karena dia memang perdagangan, dia menguasai perdagangan bahkan sampai ke Selangor sana, Malaysia. Itu luar biasa. Makanya ketika itu bisa dikatakan era kejayaan maritim di Nusantara waktu itu ya. Kemudian di abad 17 kerajaan Majapahit. Ya, itu juga demikian, bahkan perdagangannya sampai ke Mindanao sana, ke Filipina sana. Luar biasa. Bahkan Paceh Gajah Mada sampai menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapanya itu ya karena melihat seperti itu. Kemudian datanglah VOC Belanda ya. VOC itu organisasi perdagangan Belanda, tetapi yang jadi persoalan itu organisasi perdagangan yang dikawal dengan angkatan laut, dengan militer ya. Yang masuk ke Indonesia mengembangkan wilayahnya,
dengan mencari rempah-rempah. Orang Indonesia yang tadinya berorientasi ke laut, ya, pelan-pelan itu ya bahasanya diracuni, dicekoi, dipengaruhi untuk menjadi orang yang agraris, bercocok tanam, untuk menanam rempah-rempah. Rempah-rempahnya kemudian dibawa ke Belanda. Sehingga tidak salah apabila, ya mohon maaf Pak Saifullah, mungkin di tempatnya Pak Saifullah di ujung pangkah sana kan di pantai ya. Tapi Ya, belum tentu masyarakatnya juga melihatnya orientasinya ke laut loh. Betul nggak Pak Saifullah? iya benar Pak. Ya, masih banyak juga yang agraris. Ya, karena seperti itu. Padahal kalau kita melihat potensi yang ada di laut itu luar biasa. Tidak pernah akan habis. Itu menjadi tantangan kita itu. Benar sekali Bu Ade bahwa kemudian masalah teknologi, makanya dalam pembangunan blue economy salah satunya adalah inovasi teknologi kemaritiman. Itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Oleh sebab itu tentu ini menjadi tantangan kita bagi para akademisi nanti untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah, ya, ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara, termasuk masyarakat, Gus. Itu mungkin yang bisa saya. Oh ya, satu lagi masalah kebijakan. Kebijakan tata kelola kelembagaan. Nah, ini memang sering juga tumpang tindih dan ini menjadi menarik. Salah satu contoh saja tentang keamanan maritim. Ya, keamanan maritim itu kalau kita beberapa waktu yang lalu kan kita mengundang telah melaksanakan seminar dengan mengundang Kapakamla, kemudian juga dari Kemenko Kemaritiman. Ada kurang lebih 25 stakeholder yang berkepentingan di keamanan maritim. Ada Angkatan Laut, ada kepolisian, ada bea cukai, ada imigrasi, dan lain sebagainya. Itu mereka masing-masing berpedoman pada hukum di atasnya, dan itu tidak salah. Yang jadi persoalan itu ketika implementasi di lapangan terjadi singgungan-singgungan karena adanya tumpang tindih perundang-undangan. Oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu Presiden sudah menetapkan bahwa berkaitan dengan keamanan laut sudah ditunjuk Bakamla sebagai koordinator di lapangan. Kemudian juga dalam waktu dekat mungkin akan dilaksanakan Omnibus Law Kamla. Ini yang berkaitan penjelasan peraturan perundangan tentang kelautan kemaritiman. Ini memang tantangannya luar biasa, menarik sekali untuk dikaji. Itu Prof, mungkin tambahan dari saya, Prof. Terima kasih Pak Dekan. Pak Saifullah, mungkin di kemaritiman kelautan gimana Pak? Iya, terima kasih. Yeah. Mungkin saya tidak salah untuk mengambil jurusan ya. Terkait dengan kebijakan yang terkait dengan maritim di Indonesia khususnya, memang kita baru sadar bahwa ternyata luas wilayah kita yang begitu luas itu ternyata didominasi oleh laut seperti itu ya. Bahkan dari yang kita ketahui di aspek budidaya itu hanya sekitar 1% saja tadi. Padahal kita melihatnya dari kemaritiman yang luas itu, kita hanya tahu di hal yang budidaya perikanan itu aja, sama mangrove itu cuma hanya 1% saja dari. Ya betul. Ya. Betapa ironisnya kita terus dalam hal ini kita tidak bisa menyelamatkan bangsa ini dengan kebijakan yang ada, bagaimana laut maritim itu bisa berkontribusi besar terkait dengan pendapatan negara ini. Tentu banyak hal yang harus atau bisa kita kerjakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah khususnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan maritim itu sendiri. Kita berharap banyak untuk mengurangi beban cost transfer barang dari daerah satu ke daerah yang lain dengan menggunakan tol laut dan sebagainya, atau mungkin ketimpangan harga di Jawa dan di luar Jawa yang begitu jauh
itu bisa bagian dari kebijakan yang kelak nanti bisa kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga lewat kemaritiman ini banyak hal yang bisa kita akan perbuat gitu. Jadi diawali tentu saya secara pribadi karena background saya kepala desa, dan di awal kita juga di prodi yang mungkin berbeda di jurusan yang S3 ini, tentu kita berharap banyak hal yang bisa kita terima, kita pelajari di awal ini, dan saya berharap sumbangsi pemikiran teman-teman, Pak dosen, tentu menjadi hal yang baru dalam kehidupan saya belajar ini. Mungkin itu ya di awal pertemuan ini. Iya, Pak Saifullah, terima kasih Ya. banyak atas tanggapannya. Bu Ella ya, Bu Ella tadi yang dari Jakarta tadi, kelihatan. Bu Ella, mungkin ada tanggapan? Bu Ella? Oh, nggak ada, mungkin lagi sibuk nih. Mungkin barangkali yang hadir malam hari ini, Mungkin Prof. Pak Joko. Wer, Iya, saya silakan Pak Joko. perlu Sharing. menanggapi ya, Iya, sharing-sharing. silakan. Baik, terima kasih Prof. Muher dan Pak Dekan dan teman-teman dosen, termasuk Bu Yuni dan teman mahasiswa yang saya hormati. Sesuai dengan tadi baik Bu Ade sama Pak Saifullah, itu terkait memang saya juga baru mengikuti konferensi tahunan ya tentang jaringan kebijakan publik Asia Pasifik di Visipuner. Ini mungkin setengah bulan yang lalu ya. Kami memang membuat artikel terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, dan juga diskusi dari Bu Ella sama Pak Saifullah. Itu memang kita ada 6 variabel ya, 6 variabel yang terkait dengan 6 konsep yang terkait dengan pembangunan kemaritiman. Yang pertama kita tentang infrastruktur ya, betul Bu Ade tadi, saya juga mengkaji beberapa kajian dari artikel-artikel itu, bahwa infrastruktur ya memang harus kita bangun, karena bangun juga infrastruktur menjadi sarana ya untuk mempertahankan, terutama mempertahankan NKRI gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu mengenai politik ya, kestabilan politik. Tadi disinggung oleh Bu Ade bahwa ini bagaimana kebijakan darat lebih besar, lebih banyak daripada kebijakan lautan. Nah, ini mungkin anggota DPR itu harus merubah mindset, artinya mindset remind supaya harus mengarah ke lautan, ke laut, kemaritiman gitu ya. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga adalah masalah hukum. Terutama hukum laut, hukum internasional laut. Ini sering dilanggar oleh Cina, di mana di Asia Tenggara ini menjadi tercabik-cabik, terutama kita sudah 20 Natuna Sepetle ya, dan Natuna itu Sepetle dan apa? 2 pulau yang sudah dicaplok oleh Cina gitu ya. Nah, itu terus kemudian yang keempat itu masalah keamanan ya, tapi tadi kaitan masalah hukum internasional tentang keamanan, dan juga perlu perlu kita konsep kebijakan tentang keamanan ya. Kemudian yang keenam itu tentunya masalah budaya. Jadi budaya kemaritiman, betul dari Pak Dekan tadi, itu memang harus teman-teman mahasiswa mungkin bisa menggali bagaimana disertasi terkait dengan budaya kemaritiman, mungkin bisa diangkat di disertasinya ya, karena mungkin juga budaya itu menjadi sokok guru dari semua ya, semua kebijakan dan semua perilaku oleh masyarakatnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir mungkin ada 2 variabel lain yang mungkin itu terkait dengan ilmu administrasi publik ya. Yang pertama adalah mengenai public leadership. Ini belum muncul di kemaritiman ya. Artinya seperti Pak Saifullah itu kan leadership. Nah, tentunya Pak Saifullah selaku public leadership itu tentunya
harus mengelola komunitas. Mungkin komunitas nelayan atau komunitas yang bergerak di pesisir di lautan itu tentu harus dikelola oleh public leadership. Nah, kepala desa yang di pesisir itu mungkin Pak Saifullah ini bisa mengangkat disertasi terkait dengan peran kepala desa terhadap komunitas-komunitas yang di kemaritiman itu ya. Yang terakhir dari saya itu mengenai hubungan negara sama rakyat. Karena apa? Karena selama ini mungkin Bu Ella tadi sudah disebutkan, ini bagaimana pemerintah ini kebijakannya kok yang di kemaritiman ini, kelautan ini minim, lebih banyak di darat. Itu betul, itu karena itu memang harus menyadarkan negara harus hadir di maritim, negara harus hadir di laut. Nah, oleh karena itu mungkin kebijakan APBN harusnya porsinya dialokasikan bisa ke maritim. Nah, ini juga menjadi sumber disertasi ya, mungkin kebijakan tentang ini gitu ya. Baik, itu aja dari kami, Prof. Muher. Bisa terima kasih Pak Joko. Saya kira sudah cukup banyak ini tanggapannya, kita sharing-sharing ini. Hanya pemanasan setelah terawih ya Pak Dekan ya. Saya kira mungkin ada tambahan Bu Ade? Ya, ada tambahan? Sudah cukup, Prof. Ada? Cukup ya. Pak Saifullah cukup Pak ya. Ini sebelum saya tutup, barangkali Bu Yuni ada tambahan pengumuman mungkin? Ada? Usul aja bagaimana kalau dibentuk itu grup WA ya, sehingga diskusi atau mungkin ada informasi dari kampus itu bisa kita terima. Oh iya Pak, pasti Pak. Pasti segera Pak. Segera kita aksi. Gimana Bu Yuni, ada buan sebagai set prodi sedikit ini? Terima kasih Prof. Sedikit masalah teknis. Yang pertama saya mohon maaf Pak Saifullah kalau undangannya kemarin namanya tidak lengkap nih, karena kami menunggu dari Pak Numan kok lama sekali. Jadi kami catat Pak Saifullah Mahdi, MSc, begitu. Selanjutnya memang setiap angkatan kami akan membentuk grup Bapak. Nanti mudah-mudahan Bu Ella juga bergabung, kalau Bu Ade sudah. Lalu ini yang teknis, mohon Pak Saifullah, kami sudah mengirim, sebetulnya sudah mengirim lewat Pak Numan pengisian apa itu namanya untuk registrasi secara online. Nanti kami akan kontak langsung dan Bapak karena belum mendapat nomor HP Pak Saifullah saya. Nanti akan saya gabung. Jadi pendaftaran online saja, apa itu namanya nanti persyaratan-persyaratan juga bisa di share ke kami, akan dibantu oleh teman-teman dari IT. Terus yang kedua juga perkuliahan di S3 ini sementara ini adalah online Bapak ya, secara online. Kalaupun nanti kita ada pertemuan offline, tapi untuk teman-teman yang di luar Surabaya, Bu Ade, Bu Ella tidak usah risau, jadi hybrid tadi online dan offline begitu. Jadi tetap yang dari luar Surabaya tetap bisa mengikuti. Untuk teori itu hanya ada di semester 1, kebetulan semester. Kalau semester 2 ini langsung mata kuliah penunjang disertasi, ini sangat fleksibel, nanti metodenya tergantung pada dosen masing-masing ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan manajemen waktu yang rumit dengan Bapak dan Ibu yang memang sudah sibuk begitu. Itu saja mungkin Prof. Mudah-mudahan perkuliahan untuk angkatan kedua ini bisa dimulai setelah hari raya ya Prof. Hari Idul Fitri begitu Bapak dan Ibu. Bu Ade terima kasih sudah registrasi. Yang lainnya nanti mungkin menunggu begitu. Terima kasih Prof. Bu Yuni jangan lupa nomor HP-nya Pak Saifullah. Iya Pak Saifullah. Nomor HP-nya Pak Saifullah. Dan kita meskipun masih mungkin dicatat sekarang Bu Yuni. Boleh Pak Saifullah. 081 357 Iya Pak. 870.
Saya ulangi Pak ya, 081 351 22 8 357. 357. Baik, 357 22 Bukan, 8. duanya satu. Duanya satu. Oh, duanya 1. 8-nya 3 kali. Ya, terus 70. Iya. 357 ya Pak ya tadi Ya, ya. 357. Baik. Iya, iya Pak. Terima kasih. Ya, karena HP itu perlu komunikasi langsung. Terima kasih Pak Saifullah. Sama-sama, Prof. Oke. Saya juga ucapan terima kasih atas waktu dari Pak Dekan malam hari ini dan Bu Ade, Sama-sama, Prof. Pak Joko, Bu Yuni, Pak Agus. Pak Agus ada tambahan barangkali? Ada sharing? Cukup Prof, cukup. Ya. Iya, dari- Terima kasih Bu Ella, Pak Saifullah. Ada usulan Bu Ella barangkali mungkin ada masukan? Sementara belum, Prof. Oh, belum tutup ya. Iya. Ya, Baik, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Saifullah, Yes, Pak Ade, yes. Bu Ella, Pak Agus, Pak Joko, Prof. Moher, Bu Iya, Yuni. makasih Bu. Pak Dekan. Iya, makasih. Masih, Sama izin live. Bu Saya Yuni, Jin Liv. Iya. Saya Yang Jin, penting Bu Ella. sama-sama. Salam sehat Oke, semua. Pak Saifullah. Yes, ya Pak. Bu Yuni, selamat Izin. malam. Malam Bu Ella, Bu Agus, Ade, izin. Mas Saifullah. Jenef.